meninggalkan sunnah, keluar dari jamaah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, dan ulil amri, pemimpin, dari kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul-Nya, Al-Hadis. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ulil amri minkum menunjukkan bahwa umat Islam tetap harus memiliki struktur kepemimpinan internal dari kalangan mereka sendiri, bahkan ketika tinggal di wilayah non-Muslim, sebagai bentuk ketaatan kepada prinsip-prinsip syariat Islam dan demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan umat. Jadi, walaupun tidak berada di bawah kekuasaan negara Islam, umat Islam tetap harus memiliki struktur keamiran internal, merujuk kepada mereka dalam urusan agama, sosial, dan penyelesaian masalah internal, selama tidak melanggar hukum negara. Menjaga identitas dan solidaritas umat dengan membina kepemimpinan kolektif yang berlandaskan syariat. Sesungguhnya dahulunya, Bani Israel dibimbing oleh para nabi mereka. Setiap kali seorang nabi wafat, maka langsung digantikan oleh nabi berikutnya. Dan sesungguhnya tidak akan ada nabi setelahku, tetapi akan ada para khalifah dan jumlah mereka banyak. Mereka bertanya, "Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Penuhilah bayat yang pertama." Maka penuhi yang pertama, berikanlah kewajiban kalian atas hak mereka, hak khalifah dan para wakilnya. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas tugas mereka. Hr. Ibn Majah. Dan aku perintahkan kalian 5 perkara yang Allah perintahkan kepadaku. Mendengar, taat, berjihad, hijrah, dan berjamaah. Barang siapa sengaja melepas diri dari jamaah, melepas bayat, walaupun baru mulai, sejengkal, maka sungguh ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali ia kembali. Barang siapa menyeru dengan seruan jahiliyah, mengajak lepas dari bayat, maka ia termasuk bahan bakar neraka jahanam. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun dia berpuasa dan sholat?" Nabi menjawab, "Ya, meskipun dia berpuasa dan sholat." Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan kepada amir, maka ia bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan tanpa hujjah, alasan yang sah, dan barang siapa meninggal dunia, sedang di lehernya tidak ada baiat sumpah setia, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Har. Muslim. Artinya setiap tangan roya harus berpegang pada amirnya, dan setiap roya harus baiat pada amirnya, walaupun secara perwakilan. Barang siapa melihat pada diri amirnya sesuatu yang ia benci, keburukan manusiawi, maka hendaklah ia bersabar atasnya, karena siapapun menetapkan diri, memisah dari jamaah muslimin, sejengkal saja, tidak mentaati satu peraturan, lalu mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah, menghuni neraka. Hadis riwayat Bukhari. Mendustakan, mengingkari, atau tidak mempercayai takdir. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka berkata, "Ini dari sisi Allah," dan jika mereka ditimpa keburukan, mereka berkata, "Ini dari kesalahan." Wahai Muhammad, katakanlah, semuanya, takdir baik maupun buruk, datang dari Allah, maka mengapa kaum itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Apa saja kebaikan yang kamu peroleh, maka itu dari Allah,
dan apa saja keburukan yang menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri, dan kami mengutusmu, wahai Muhammad, kepada seluruh manusia sebagai rasul, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Quran Surat Nisa 78-79. Walaupun kamu memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu kamu infakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya darimu hingga kamu beriman kepada takdir seluruhnya. Kamu sadar bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Dan jika kamu mati dalam keadaan tidak meyakini ini, maka kamu masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak menepati janji. Dan Allah tidak menyesatkan dengan gambaran nyamuk tersebut, kecuali pada orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang merusak janji Allah sesudah diperkuatnya, dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya disambung, serta membuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Baqarah 27. Dan orang-orang yang merusak janji Allah sesudah diperkuatnya, dan memutuskan apa yang Allah perintahkan agar disambung, serta membuat kerusakan di bumi, mereka itulah yang mendapat laknat dan bagi mereka siksaan yang buruk. Quran Surat Ar-Ra'd 35. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan, mengusulkan, membuat janji, pada apa yang tidak kalian kerjakan? Besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Quran Surat As-Saff 23. Balik berbeda dengan takulun. Ada 4 sifat. Barang siapa memiliki keempatnya maka dia adalah munafik sejati. Dan barang siapa memiliki salah satu sifat dari sifat-sifat itu, maka dia memiliki sebagian sifat munafik, sampai ia meninggalkannya. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Jika mengikat perjanjian, dia yang pertama merusak janji. Jika berdebat, dia berlaku kasar dan jahat. Hadis riwayat Bukhari. Kagum, mengidolakan, atau bahkan mengikuti orang-orang yang zalim atau fasik. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai para wali, penolong, jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Quran Surat At-Taubah 23. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir sebagai wali, penolong, pelindung, pemimpin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kalian ingin memberikan kepada Allah alasan yang nyata untuk menghukum kalian? Quran Surat An-Nisa 144. Dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim, maka kalian disentuh api neraka. Quran Surat Hud 113. Kekaguman terhadap orang-orang zalim atau fasik bisa terjadi secara halus, tanpa disadari, macamnya. 1. Mengidolakan tokoh yang jelas fasik atau zalim. Contoh, mengidolakan selebriti, influencer, atau tokoh publik yang secara terang-terangan mempromosikan gaya hidup maksiat, mabuk, seks bebas, menghina agama, DLL. 2. Membela penguasa atau pemimpin zalim karena fanatisme. Contoh, membela pemimpin, negara, organisasi, keluarga, yang jelas-jelas melakukan korupsi, menindas rakyat, atau melanggar hukum Allah. Tapi tetap dibela habis-habisan karena alasan suku, kelompok, atau loyalitas politik. 3. Mengikuti gaya hidup mereka dengan kesadaran. Contoh, meniru cara berpakaian, cara bicara, gaya hidup mewah, pesta pora, atau gaya bebas dari orang fasik hanya karena terlihat trendy atau influential.
menjadikan mereka role model, walau tahu mereka melanggar syariat. 4. Memberi dukungan atau platform kepada mereka. Contoh, menyebarkan konten orang-orang fasik atau zalim. Mengundang mereka bicara di forum keagamaan atau sosial tanpa klarifikasi atas perilaku buruk mereka. Memberi suara, secara literal atau simbolik, yang membantu mereka menyebarkan pengaruh buruk. 5. Diam saat mereka berbuat zalim, karena takut atau demi kepentingan pribadi. Contoh, tidak menegur atau mencegah orang zalim hanya karena takut kehilangan posisi, jabatan, atau popularitas. Membiarkan kemungkaran di sekitar tanpa usaha apapun karena takut dikucilkan. Menyakiti dan memusuhi para wali Allah. Barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh aku telah menyatakan perang terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari. Wali Allah adalah orang yang berilmu dalam agama Allah, yang tekun dalam ketaatan kepadanya, dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap kalian bermunajat kepada Tuhan kalian, maka janganlah sebagian dari kalian menyakiti yang lain, dan jangan pula sebagian dari kalian mengangkat suaranya melebihi yang lain dalam bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Sesama wali Allah tidak boleh saling menyakiti dengan alasan sedang fokus membaca Al-Quran. Mencaci musim dari Maha mengetahui apa yang akan datang. Allah. Allah berfirman, anak Adam telah menyakitiku, ia mencaci musim, padahal akulah musim, di tangankulah segala urusan, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari. Mencaci musim adalah salah satu bentuk tidak lega terhadap takdir Allah. Musim hanya wadah, bukan penyebab independen. Bila berlebihan tidak lega, maka bisa jatuh ke dalam kekufuran atau syirik. Sikap mencaci musim, macam, gara-gara tahun ini, semua hancur. Zaman sekarang zaman sial. Sudah takdir sial dari awal hidup saya. Nasib buruk ini karena hari sial. Dan lain-lain. Kata-kata yang dampak kerusakannya sangat besar dan bahaya yang ditimbulkannya menyebar luas. Sesungguhnya seseorang mengucapkan sebuah kalimat yang termasuk membuat kemurkaan Allah Ta'ala, yang ia tidak menyangka akan sampai sebesar itu akibatnya, maka Allah mencatat kemarahannya terhadap dia hingga hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ingatlah, ketika kalian saling menerima hoax itu dengan lidah kalian dan mengatakan dengan mulut kalian sesuatu yang tidak kalian ketahui dampaknya, dan kalian menganggapnya sepele, padahal di sisi Allah itu sangat besar, berat dosanya. Quran Surat An-Nur 15. Dikatakan kepada Usamah, hendaknya kamu mendatangi si Fulan, Khalifah Utsman, dan berbicara dengannya. Usamah menjawab, kalian pasti ingin aku berbicara dengan beliau agar aku mendengarkannya pada kalian. Sebenarnya aku berbicara dengan beliau secara pribadi, tanpa membuka pintu fitnah baru, agar aku bukan orang pertama yang membukanya. Dan aku tidak mengatakan kepada seseorang yang notabene, aku adalah salah satu komandan bahwa beliau adalah orang terbaik, sejak aku mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, apa sabda beliau? Usamah berkata, aku mendengar beliau bersabda, seorang lelaki akan dibawa pada hari kiamat dan dilemparkan ke dalam neraka. Isi perutnya terburai di dalam neraka, dia berputar-putar seperti keledai di alat giling gandum. Lalu penduduk neraka berkumpul dan berkata, hai Fulan,
Apa yang terjadi denganmu? Kok jadi penghuni neraka? Bukankah kamu dahulu menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami dari kemungkaran? Dia menjawab, Aku dahulu menyuruh kalian berbuat baik tetapi aku tidak melakukannya, dan aku melarang kalian berbuat kejelekan tapi aku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, sikap yang diajarkan Usamah tentang menjaga ucapan ketika dakwah, menjaga adab terhadap pemimpin, dengan tetap menyampaikan kebenaran, menutup pintu fitnah, tidak ikut-ikutan dalam provokasi atau tindakan yang tampaknya amar ma'ruf, tapi justru memperkeruh keadaan. Penyampaian nasihat secara benar menghasilkan ketenangan hati, sebaliknya penyampaian nasihat secara tidak tepat justru menghasilkan konflik baru, menjadi amar munkar. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah, tabayunlah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena ketidaktahuan yang membuat kalian menyesal atas apa yang telah kalian lakukan. Quran Surat Al-Hujurat 6. Al-Walid bin Uqbah adalah seorang Muslim yang bahkan diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai amil zakat. Namun karena masa jahiliyah yang lalu ada permusuhan dengan Bani Al-Mustalik, ia takut dan kembali ke Madinah dengan mengabarkan bahwa Bani Al-Mustalik membangkang dan menolak membayar zakat. Nabi hampir mengirim pasukan untuk menyerang mereka. Namun datanglah utusan dari Bani Al-Mustalik mengabarkan bahwa zakat sudah siap disetorkan namun amil belum pernah datang. Disebut fasik karena berita yang hampir menyebabkan tumpahnya darah sesama muslim secara tidak adil. Deskripsi terhadap perbuatannya yang sangat berbahaya dan tidak sesuai prinsip keadilan dalam Islam. Tabayun, klarifikasi, adalah kewajiban syariat, apalagi dalam isu besar seperti pertumpahan darah, tuduhan, buhtan, fitnah, dan lain-lain. Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, tidak sah. Dan janganlah kalian melegalkan harta itu kepada para hakim agar kalian memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kalian mengetahui bahwa itu salah. Quran Surat Al-Baqarah 188. Ucapan yang ditujukan untuk menipu hukum demi mengambil harta orang lain, baik berupa kesaksian palsu, dusta dalam klaim, atau manipulasi dalam perkara, adalah ucapan yang sangat besar dosanya dan luas dampak kerusakannya, dalam hal menghancurkan sistem hukum, menciptakan ketidakpercayaan masyarakat, lumpuhnya nilai sosial seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, menumbuhkan kezaliman sosial, kemiskinan struktural, permusuhan dan perpecahan antar keluarga dan komunitas. Menutup diri mengingkari kebaikan atau nikmat yang diberikan oleh orang yang telah berbuat baik terhadap dirinya. Nabi Yusuf berkata, Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Dia, suami Zulaiha, adalah majikanku yang memberikan kebaikan tempat untukku, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Quran Surat Yusuf 23. Barang siapa diberi suatu pemberian lalu dia memiliki sesuatu untuk membalas, maka hendaklah ia membalasnya. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia memuji si pemberi. Sesungguhnya orang yang memuji telah bersyukur, dan siapa yang menyembunyikan dari kebaikan orang lain, sungguh dia telah kufur terhadap nikmat. Hadis riwayat Tirmidzi. Aku diperlihatkan neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita, karena mereka kufur. Para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka kufur, menutup diri terhadap suami dan menutup diri pada kebaikan, jika kamu telah berbuat baik kepada salah satu dari mereka sepanjang masa. Lalu dia melihat sesuatu yang mengecewakan darimu, ia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari. Kata tidak pernah adalah kata kekufuran. Tidak mau membaca shalawat ketika mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut. Celakalah seorang lelaki yang disebut namaku di sisinya, namun ia tidak bersyalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majelis, lalu mereka tidak menyebut nama Allah di dalamnya dan tidak bersyalawat atas nabi mereka, melainkan majelis itu akan menjadi kerugian, teirah, bagi mereka. Maka jika Allah menghendaki, Dia akan menghukum mereka, dan jika Dia menghendaki, Dia akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Keras hati. Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya terhadap peringatan Allah, mereka itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Az-Zumar 22. Selanjutnya dosa 62-63. Lega membiarkan perbuatan dosa-dosa besar atau membantu perbuatan dosa-dosa besar.